Oke, di grafik yang pertama ini, inilah terbentuk yang namanya single molekul ya, molekul. Kemudian terjadi titik jenuh di sini sehingga absorbansinya itu ya cenderung konstan. Kalau dibayangkan ini semisal adalah adsorbennya atau circle-nya atau karbon aktifnya itu ya. Ini sudah satu lapis begitu ya. Nah, kemudian dia terjadi kejenuhan hingga suatu ketika dia terbentuk lapisan lagi. Nah, itulah kenapa di sini terus ke atas seperti itu. Nah, inilah yang terjadi ketika dia membentuk multi molekuler. Berikutnya ciri dari tipe kedua dan tipe ketiga ini adalah terjadinya ya ini tadi ya, the adsorption involves the formation of many molecular layers on the surface rather than single one ya. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, intinya adalah dia bisa membentuk many molecular layers ya daripada hanya single one seperti itu. Nah, kalau kita lihat antara tipe 2 dan tipe 3 ini sebenarnya sama-sama grafiknya naik ya, tetapi apa perbedaannya? Nah, kita coba lihat di slide berikutnya. Nah, perbedaan keduanya itu hanya bisa dijelaskan secara matematis ya. Bagaimana penjelasannya? Nah, dulu sempat sedikit saya singgung ya, walaupun tidak banyak begitu. Untuk bisa mendapatkan sebuah persamaan matematis ya dari tipe 2 sampai tipe 5 ya. Kalau tipe 1 sama kalau tipe 1 kemarin kita menggunakan Freundlich sama Langmuir. Nah, untuk tipe 2 sampai tipe 5 itu kita menggunakan persamaan BET atau singkatannya Brunner, Emmett, dan Taylor. Persamaannya itu seperti tertera di layar kalian ya, sedikit kompleks begitu. P per V, P0 min T sama dengan 1 per Vm ditambah C-1 per Vmc ditambah P per P0. Ya, ini merupakan persamaan dari DET ya. Nah, nanti kalian juga bisa menghitung surface area ya. Surface area itu adalah banyaknya atau besarnya luas permukaan dari adsorben itu sendiri. Nama alatnya juga PET ya. Biasanya kakak kelas kalian yang skripsinya tentang karbon aktif gitu ataupun adsorben itu biasanya pasti salah satu uji karakterisasinya itu menggunakan alat yang namanya PET. Nah, ya ini ya, V itu adalah volume dari gas yang diadsorb pada tekanan T dan juga temperatur T. Sementara P0 itu adalah saturated vapor pressure ya, ya biasa. VM itu adalah gas yang diadsorb. Nah, ini penting ya. Ketika surface-nya itu hanya masih ya, atau sudah dilapisi oleh single layer. Jadi VM ini adalah sebuah titik jenuhnya untuk single layer. Berbeda dengan V ya. Kalau V ini adalah V secara keseluruhan, volume gas yang bisa diadsorb secara keseluruhan. VM ini ketika dia membentuk satu single layer seperti itu. Yang terakhir C, nah ini penting sekali C ya. C itu konstanta. Walaupun hanya sebuah konstanta, dia itu memiliki nilai begitu ya, dimana bisa kalian lihat ya, nilainya itu adalah eksponensial E1 min EL per R RT. RT itu ya, R itu gas konstan ya, kalau T itu suhu. Sementara E1 itu apa? E1 itu adalah heat
of adsorption of the first layer. Sementara EL is the heat of liquefaction of the gas. Nah, kalau kalian bayangkan kedua besaran ini ya, antara E1 dan EL, itu sedikit jauh berbeda tentunya ya. Jadi E1 itu adalah energi mana ya? Atau panas ya, energi dalam bentuk panas ya. Dari bentuk sebagai konsekuensi dari adsorpsi itu sendiri ketika membentuk hanya first layer. Kemudian EL itu adalah panas yang diakibatkan oleh liquefaction of the gas. Nah, peristiwa liquefaction of the gas itu bisa terjadi pada permukaan dari circle itu sendiri ya, dikarenakan ya liquefaction itu kalau dari diagram fase ya, karena dia sudah berada pada tekanan tertentu, suhu tertentu, sehingga yang semula dia awalnya gas, kemudian dia bisa berubah menjadi liquid atau liquefaction seperti itu. Nah, peristiwa liquefaction ini mungkin bisa kalian bayangkan layaknya itu ya. Dulu ada bencana alam yang pernah terjadi di daerah Sulawesi, mungkin entah itu saya lupa ya. Itu terjadi likuifaksi tanah gitu ya. Jadi tanahnya itu tiba-tiba mengandung unsur air yang begitu banyak, entah karena di dalamnya itu tersapu entah apapun ya, lumpur dan sebagainya, kemudian tiba-tiba layarnya tanahnya itu menjadi gembur dan kemudian terjadilah longsor yang mengakibatkan banyaknya rumah-rumah yang rusak bahkan tenggelam ke dalam tanah. Itu likuifaksi dari tanah. Tapi kalau likuifaksi dari gas tentunya adalah berbeda ya. Yang semula gas dia bisa berubah menjadi liquid karena proses karena kondisi operasi tertentu yang mengakibatkan pressure dan tekanannya itu memungkinkan nilainya sehingga dia menjadi liquid seperti itu. Nah, yang membedakan antara tipe 2 dan tipe 3, nah ini yang penting ya, itu adalah pada besar, enggak kelihatan ya. Oke, itu ya, di kiri bawah kalian itu ya, adalah pada besar E1 dan EL-nya, atau heat of adsorption pada first layer-nya dengan heat of liquefaction of the gas-nya. Jika E1 itu lebih besar dari EL, maka jenis adsorpsinya itu adalah jenis adsorpsi tipe kedua. Sebaliknya, jika heat of absorption of the first layer-nya itu lebih kecil daripada heat of liquefaction-nya, maka itu masuk ke yang ketiga. Seperti itu. Nah, jadi itu merupakan penjelasan dari tipe 2 dan tipe 3. Oke, sedikit saya lanjutkan ya, langsung saja. Yang terakhir itu adalah adsorpsi isotermis pada tipe keempat dan tipe kelima. Nah, untuk menyelesaikan adsorpsi isotermis dari tipe keempat dan tipe kelima itu juga sama menggunakan persamaan BET yang tadi itu ya. Nah, cuma bedanya apa dengan tipe ketiga dengan tipe kedua dan tipe ketiga ya. Di situ sudah saya tuliskan bahwasanya to explain types 4 and 5 isotherms, it has been suggested that substance exhibiting such behavior undergo not only multi-layer. Nah, ini yang penting ya. Jadi mereka itu ternyata tidak hanya ya membentuk sebuah multi-layer ya, but also condensation of gas in the pores and capillaries of the adsorbent. Nah, ini penting ya. Jadi mereka itu seakan-akan ya adsorbennya ini sudah apa ya? Ini ya yang menjadi titik krusial bedanya adsorpsi dengan nanti absorpsi ya. Nah, dia sudah membentuk single layer ya, sudah membentuk single layer seperti ini gitu ya. Tetapi gasnya itu mengalami kondensasi dan
kapilari. Peristiwa kapilaritas itu tentunya ya peristiwa menyerapnya ya, atau apa ya, terlaluinya gas-gas itu akhirnya masuk ke dalam pori-pori dari adsorben. Itulah pentingnya kenapa adsorben atau karbon aktif ataupun adsorben yang lain itu perlu pori-pori dalam jumlah yang besar atau banyak ya, sehingga memungkinkan terjadinya peristiwa kapilaritas ini. Peristiwa kapilaritas ini mengakibatkan gas-gas yang berada di permukaan ini menjadi lebih sedikit ya. Dia lebih cenderung berada pada pori-pori karbon aktif tersebut. Sehingga kalau kita perhatikan pada grafiknya itu ada sedikit kejenuhan ya. Jadi kan kalau tipe 3 tadi hanya pada sini saja ya, sampai sini saja. Nah, pada tipe 4 terjadi kenaikan, kemudian terjadi sedikit bukan sedikit ya, tapi grafik yang seakan-akan itu menuju ke konstan atau tidak lagi berubah. Yang artinya dia ya sudah, dia tidak akan lagi bisa mengadsorb. Karena apa? Karena permukaannya itu sudah jenuh ya, dan banyak dari gas-gas yang ada di permukaan ini sudah lari ke dalam pori-pori. Kalau sudah lari ke dalam pori-pori, maka proses desorpsinya itu akan semakin lebih susah ya. Karena apa? Karena di dalam untuk menghilangkan desorpsi itu seperti yang sudah saya jelaskan yang lalu ya. Jadi kita itu ingin menggunakan karbon aktifnya kembali begitu ya, merecycle karbon aktifnya. Tentunya kan harus meriliskan gas-gas yang sudah atau liquid yang sudah adsorb. Maka kalau sudah tertrap ke pori-pori, terjebak ke pori-pori, maka itu lebih susah. Nah, biasanya tipe-tipe adsorben yang pada tipe keempat dan tipe kelima itu hanya terjadi pada jenis-jenis adsorben yang memiliki tingkat pori-pori yang begitu besar. Nah, apa saja material itu? Bahkan circle pun ya, circle itu arang ya, atau karbon aktif sekalipun itu bisa jadi berada pada tipe kedua, 3, 4, bahkan 5 ya. Kenapa? Karena karbon aktif itu pun antara mungkin ya perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya itu memiliki besar pori-pori yang berbeda atau besar surface area yang berbeda, sehingga ya jika ditanya contohnya apa, jika material yang tipe 2, 3, 4, 5 tergantung dari jenisnya ya. Jenisnya bisa sama tapi tergantung dari jenis atau jumlah pori-porinya begitu. Nah, yang membedakan apa dengan absorpsi? Peristiwa adsorpsi yang menggunakan D ini ya sebenarnya memungkinkan seperti halnya absorpsi ya. Kalau absorpsi itu kan sampai jauh ke dalam ya, ke inti badinya begitu ya, sampai ke sini. Tetapi walaupun dia berkondensasi gasnya ataupun sampai terjadi peristiwa kapilaritas, itu tidak sampai menyebabkan adanya reaksi kimia ya. Nah, itu yang membedakan dengan absorpsi. Kalau absorpsi ya seperti halnya adsorpsi sampai ke kapiler pori-porinya, tetapi pada absorpsi yang menggunakan B itu terjadi reaksi kimia, sehingga yang teradsorb ya, gas-gas yang teradsorb itu sudah akan membentuk senyawa baru hasil reaksi dari absorbennya. Seperti itu. Contohnya kalau di industri-industri itu, di Pertamina misal ya, biasanya mereka mengabsorpsi CO2 itu di dalam sebuah kolom, backbed kolom yang berisi amin begitu ya.
Sehingga nanti akan terjadi reaksi antara CO2 dengan amin, zat-zat amina menghasilkan senyawa baru begitu. Berbeda jika karbon monoksida misalnya CO itu diadsorb oleh karbon aktif, maka tidak akan terjadi reaksi antara CO dan dan karbon aktif, ya hanya terjadi ikatan-ikatan saja ya antara CO dengan karbon aktifnya, tidak sampai terjadi reaksi kimia dan mengakibatkan timbulnya senyawa baru seperti itu. Nah, perbedaannya antara tipe 4 dan tipe 5 itu sama dengan tipe 2 dan tipe 3. Nah, ini salah ya. Jika E1 lebih besar dari L itu tipe 4, jika E1 lebih kecil dari L itu tipe 5. Seperti itu. Oke. Itu adalah penjelasan dari adsorpsi isotermis tipe 2 dan tipe sampai dengan tipe 5. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Saya mau bertanya Pak Pandi. Silakan. Untuk yang tadi kan ada E1 dan EL itu Pak ya. Itu kan nanti menentukan dia tipe berapa. Tetapi untuk itu tidak berpengaruh ke rumusnya ya Pak ya. Tetap rumusnya seperti itu. Atau ada berpengaruhnya Pak atas hasilnya. Oke. Saya kembali lagi ke rumusnya ya. Pertanyaan yang baik sekali ya. Oke, jadi begini ya. Biasanya nanti ketika kalian melakukan eksperimen begitu ya, itu pasti nanti kalian mengkondisikan reaktornya mungkin ya, itu dengan kondisi operasi tertentu. Kondisi operasi apa yang bisa kalian jadikan sebuah variabel kontrol begitu ya? Variabel yang nantinya bisa dirubah-rubah atau terkontrol ya. Salah satunya adalah tekanan, dan yang tentunya adalah tekanan uap jenuh ya. Nah, ini sudah mutlak nanti harus kalian jadikan variabel kontrol. Seperti halnya di soal Langmuir dan soal Freundlich ya. Soal Langmuir dan Freundlich itu kemarin pressure itu merupakan sebuah variabel yang berpengaruh sehingga mengakibatkan jumlah volume gas yang teradsorb itu menjadi berbeda ketika tekanannya berbeda, seperti itu. Nah, kemudian ini yang variabel kontrolnya. Kemudian ketika kalian melakukan sebuah eksperimen, tentu kalian nanti akan mendapatkan yang namanya hasil ya. Nah, sebentar ya. Mana ya? Oke, jadi variabelnya itu adalah P dan P0 ya, variabel kontrolnya. Dari variabel kontrol ini nanti kalian akan menghasilkan dari eksperimen kalian ya, dari riset kalian itu kalian akan menghasilkan sebuah data. Data apa? Tentunya adalah data V. V itu apa? V itu adalah volume gas yang bisa teradsorb. Sehingga nanti secara umum gambarannya gini ya. Ini ketika pressure-nya berapa gitu ya, 1 bar misal ya, maka V yang didapatkan semisal V yang bisa teradsorb adalah 5 cc gitu ya. 2 itu 10 cc dan seterusnya. Kalau 10 ya mungkin jadi 50 cc begitu. Nah, ini adalah data yang dibutuhkan. Di mana yang sebelah kiri ini adalah variabel kontrolnya, yang sebelah kanan itu adalah hasilnya. Oke.
Kemudian kembali lagi ke persamaan yang tadi. Kalian nanti tentunya akan memplot ya sebuah persamaan ini akan kalian plot di dalam sebuah grafik begitu ya, seperti halnya Langmuir dan Freundlich kemarin, sehingga kalian akan mendapatkan nilai VM dan nilai C dari persamaan yang sudah kalian regresikan dari Excel, dari grafik. Begitu. Seperti halnya Langmuir dan kalau Langmuir kemarin kalian Freundlich kemarin kalian dapatkan nilai apa? K sama N ya. Kalau waktu Freundlich kalian dapatkan nilai A dan B. Nah, sekarang kalian nanti bisa mendapatkan nilai VM dan nilai C. Nah, yang ditanyakan Ayun India tadi tentang E1 dan EL ya. Jadi, kalian akan mendapatkan nilai C, nilainya itu berapa? Ya tergantung dari regresi linear yang kalian lakukan dengan tepat. Dengan R square atau R kuadrat yang nilainya harusnya mendekati 1. Nah, nilai C ini tentunya ditentukan dari typical data eksperimen yang sudah kalian lakukan tadi, yang sudah saya catatkan di sini tadi ya. Nah, tentunya nilai C itu akan berbeda ketika nilai P per 0-nya itu tidak seperti ini dan nilai V-nya tidak seperti ini ya. Artinya tergantung dari eksperimentalnya bagaimana, hasil risetnya bagaimana. Sementara nilai C nanti itu bisa dijadikan sebuah perhitungan untuk mendapatkan berapakah hasil dari E1 min EL. Dengan cara apa? Ya dengan cara masukkan saja nilai R-nya berapa, nilai T-nya berapa. Ya, T pada suhu tertentu. Nanti kan secara matematis ya. C sama dengan eksponensial ya. E1 min EL per RT begitu ya. Nanti kan ini kalian sudah dapatkan nilainya ya dari persamaan linear, persamaan grafik. Ini juga R-nya juga konstan, T-nya juga sudah diketahui di dalam problemnya. Sehingga nanti pasti kalian bisa menemukan nilai E1 min EL-nya. Contoh nih, sekarang ternyata nilainya adalah 2. Apa yang bisa Ayun India simpulkan dari E1 min EL yang nilainya 2? Kira-kira E1 lebih besar dari EL atau sebaliknya? Lebih besar, Pak. Sehingga dia tipe 2 atau 3? Tipe 2, Pak. Ya, seperti itu. Jadi, akhirnya kita bergantung kepada data yang diberikan di dalam kasus tertentu ya, untuk bisa menentukan berapakah nilai C-nya, hingga kita bisa menyimpulkan dia pada tipe berapa. Seperti itu Ayun India. Ada yang belum jelas? Iya Pak, sudah jelas. Tetapi kan untuk rumus dan juga perhitungan di tipe 2, 3, 4, 5 itu kan sama ya Pak ya. Kalau misalnya kita hanya disajikan sebuah data, gimana kita membedakan itu tipe 2 atau tipe 4, tipe 3 atau tipe 5 Pak? Tentunya pasti ada keterangan di persoalan tersebut ya. Seperti halnya kalian mengamati sebuah riset atau eksperimen begitu ya, dimana dari hasil pengamatan itu ternyata terjadi sampai pada peristiwa kondensasi dan peristiwa kapilaritas. Nah, hasil pengamatan itu tentunya akan menjadi dasar kita untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Sehingga ketika ada sebuah persoalan ya, maka hasil pengamatan itu ditulis tentunya. Ditulis itu artinya tentunya ya ini apakah terjadi peristiwa kapilaritas atau enggak ya. Kalau enggak berarti ya bukan tipe 4 dan bukan tipe 5. Seperti itu. Iya Pak, baik. Berarti tanda dari tipe 4 dan tipe 5 itu terjadinya kapilaritas tadi itu ya Pak ya? Benar sekali. Terserapnya, terabsorbnya gas-gasnya itu. Jadi mereka itu bukan hanya terdeposit di permukaan saja, tetapi sampai terdeposit itu ke dalamnya, sampai ke pori-porinya. Nah,
peristiwa itu hanya bisa terjadi ketika pori-pori adsorbennya itu sangat banyak sekali ya. Semakin banyak pori-pori adsorbennya ya, maka semakin besar surface area atau luas permukaan. Seperti itu. Nah, jadi begini ya, bayangkan saya punya sebuah adsorben yang mungkin bentuknya balok seperti ini ya. Ya, balok seperti ini. Menurut kalian, kira-kira kalau baloknya itu di dalamnya ada gerowak-gerowak begitu ya, gerowak-gerowak begini, dengan balok yang sempurna, permukaannya rata, kira-kira lebih besar mana luas permukaannya? Luas yang gerowak-gerowak, Pak. Kenapa alasannya? Ya karena kan walaupun yang gerowak-gerowak itu kan berarti kan punya luas setengah lingkaran itu, Pak, banyak jumlahnya. Jadi lebih besar dari luas dari yang mulus itu, Pak. Oke, baik. Kalau di matematika SD kan kita mengenal adanya luas biasa begitu ya. Terus ada yang namanya luas permukaan. Mungkin kalau kita disuruh menghitung luas biasa ya, tentunya luas yang gerowak-gerowak itu akan lebih kecil ya, karena mengurangi jumlah luas. Tetapi kalau kita disuruh menghitung luas permukaan, nah ini yang kita sebut sebagai surface area. Itu pentingnya matematika SD ya. Ketika rumusnya luas permukaan sama luas selimut ya, luas biasa itu beda ya, ini fungsinya ya. Jadi benar yang dikatakan Aylindia tadi, dengan adanya lubang-lubang ini atau celah-celah ini, itu menyebabkan terbentuknya permukaan baru ya. Walaupun permukaan baru itu tidak bisa kita lihat sekalipun semisal ya, tapi dia membentuk permukaan baru. Dengan adanya permukaan baru itu, dia akan menjadi additional ya, atau tambahan dari luas permukaan yang existing atau sudah ada, sehingga luas permukaan yang lebih banyak porinya ya, itu luas permukaannya lebih besar, surface areanya lebih besar, seperti itu. Nah, sebagai gambaran ya, ini yang terjadi di industri karbon aktif gitu ya. Karbon aktif sekarang itu biasanya itu rata-rata surface areanya itu berada pada 400 sampai 1000 meter persegi per gram. Nah, ini kalau kalian mendalami angka ini dengan baik-baik itu harusnya takjub gitu ya. Kok bisa ada sebuah seluas berapa kalinya berapa kalinya luas lapangan bola ya. Lapangan bola itu ya berapa ya? Sekian puluh meter kali sekian puluh meter begitu ya, menghasilkan sekian ratus atau sekian ribu lah ya. Bayangkan dalam sebuah material yang dalam 1 gram itu bisa menghasilkan seluas lapangan bola. Kayak seperti itu ya. Nah, ini normal ya. Ini karbon aktif yang normal. Artinya jika kalian nanti melakukan riset yang berhubungan dengan karbon aktif ini ataupun adsorben, dan ternyata hasilnya kurang dari ini ya berarti adsorben kalian nggak terlalu baik gitu ya. Tapi untuk saat ini ya adsorben yang high quality itu ada pada tingkat 2000 sampai 3000 meter persegi per gram. Nah, kenapa kok terjadi perbedaan yang begitu signifikan ya antara mungkin yang di bawah 400 sampai yang di atas 2000? Tentunya karena perlakuan yang berbeda dari karbon aktif ketika diproduksi. Yang 400 sampai 1000 mungkin ini perlakuan suhunya itu masih rendah ya. Seperti yang mungkin beberapa minggu lalu saya ajarkan ya, ada grafik
thermal gravimetry analysis ya, di mana banyak dekomposisi yang terjadi, tetapi pada suhu tinggi, pada suhu dikurang dari 500 itu ya dekomposisinya masih rendah. Kemungkinan ya begitu, karbon aktifnya itu masih banyak pengotornya, karena treatmentnya yang belum sempurna, baik treatment kimia maupun fisika. Treatment fisika itu treatment dengan membuat suhunya itu sangat tinggi ya. Sehingga dengan suhu yang sangat tinggi itu membuat dia impurity-nya itu akan terdekomposisi atau akan keluar begitu ya. Kalau treatment kimia itu menggunakan yang namanya zat aktivator ya. Aktivator. Jadi dia pada suhu yang tidak terlalu tinggi ya, suhunya hanya rendah saja. Zat aktivator itu contohnya apa? Ya bisa HCl, ini yang paling umum ya. H3PO4, terus KOH dan lain-lain. Tapi tiga ini yang biasanya digunakan untuk zat aktivator untuk karbon aktif. Gunanya apa? Ya tentunya ion-ion Cl-, terus PO4 3- ini ya, sama OH- ini memungkinkan untuk mengikat impurity yang ada, sehingga nanti karbon aktifnya itu sudah terbebas dari impurity karena terikat oleh ion-ion yang diberikan oleh zat aktivator. Jadi ya antara fisika sama kimia itu ada plus minusnya sendiri-sendiri ya. Kalau fisika kita tidak perlu membeli zat aktivator, tapi suhunya ya cukup tinggi begitu ya, sampai pada 1000 derajat Celcius. Kalau kimia ya kita tidak perlu suhu tinggi, mungkin hanya 400-an. Tetapi kita membutuhkan banyak zat aktivator seperti itu. Nah, jadi itu ya yang mempengaruhi kualitas dari karbon aktif itu sendiri. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Apa bisa dilanjutkan? Iya Pak, izin bertanya Pak. Oke, silakan. Itu tadi kan kalau di karbon aktif yang bagus tadi kan 2000 meter kubik sampai 3000 meter kubik Pak. Itu metode perhitungannya itu menggunakan alat apa Pak? Oke, ini siapa yang nanya? Saifuddin Pak. Oke, Maul ya. Bukan meter kubik Maul ya, masa luas meter kubik? Oh iya Pak, meter kuadrat. Meter persegi. Ini sebenarnya yang mau saya cut Maul ya. Jadi Maul lagi bawa buku kimia fisika nggak? Bawa Pak ini Pak. Nah, saya kan lagi nerangin di tipe 2-5 ya. Sudah dibuka belum yang tipe 2-5? Sudah Pak. Nah, coba dibalik. Dibalik ke halaman selanjutnya. Itu tentang sebab apa? Determination of surface area of absorbent. Itu apa artinya? Determinasi dari permukaan area dari absorben Pak. Area itu luas Maul. Determination itu penentuan. Jadi apa kalau diartikan? Penentuan luas area dari absorben Pak. Absorben. Luas area, luas lah. Surface area artinya apa? Luas permukaan Pak. Nah, luas permukaan. Itu kan yang ditanyakan Maul ya? Oh iya Pak. Luas permukaan kan A ya. Itu apa rumusnya Maul? Ini rumusnya ada dua Pak. Yang atas ini sigma sama dengan dalam kurung P0 VB. P0 VB begini ya. V-nya kecil Pak ini Pak. Oke, V-nya kecil, oke.
kemudian dibagi dengan R T0, kemudian dikalikan dengan NS, Pak. NS ya. Terus yang kedua, Yang kedua itu sigma sama dengan K akar min A, Pak. begini ya. Iya, Pak. Ya ini, kebetulan saya lagi nggak di rumah jadi nggak bawa bukunya. Dan ini sebenarnya tidak... Yang NS tadi itu di atas, Pak. Oh, pangkat. Bukan, Pak. Oh, Maksudnya, gini. Oke. Gini iya, ya. Pak. Ya, jadi prinsip dari penghitungan luas permukaan itu tetap menggunakan BIT Maul. Brunner, Hammer, Taylor. Jadi dari persamaan BIT yang tadi sudah kita sama-sama hitung ya, itu ada beberapa beberapa besaran yang nanti kita insertkan atau kita masukkan ke dalam persamaan ini, begitu. Sehingga nanti bisa kita dapatkan nilai A-nya berapa. Tapi ini tidak saya ajarkan ya, karena batas dari bab ini cuma sampai pada adsorpsi isotermis tipe 5 saja. Nah, kalau Maul bertanya tentang konsep alatnya begitu ya, maka konsep alatnya itu tinggal mengaplikasikan rumusnya BIT Maul seperti yang tadi sudah saya sampaikan begitu ya. Jadi prinsipnya adalah karbon aktifnya begitu ya, kalau Maul bisa bayangkan dan teman-teman yang lain, itu ada pada sebuah vessel atau bejana ataupun reaktor tertentu. Nggak sampai reaktor lah ya, karena ini kan tidak terjadi reaksi kimia. Terus kemudian karbon aktif tersebut dialiri oleh sebuah gas. Gasnya terserah begitu, sehingga nanti akan membentuk sebuah tekanan ya, variable control dari tekanan gasnya berapa begitu. Kemudian dari tekanan gas itu nanti bisa dilihat oleh alat tersebut berapakah besar V yang teradsorpsi dan seterusnya. Seperti yang sudah tadi saya jelaskan ketika menjelaskan jawaban dari Ayun India begitu ya. Kemudian dari data dari persamaan BIT yang sudah didapatkan tinggal ini kan ya, tinggal di ini kan ya, pada rumus yang ini. Seperti itu Maul. Nah, tetapi bukan berarti yang kita sampling itu 1 gram beneran ya, kan 1 gram adsorban itu sangat kecil sekali ya. Ya sudah, kita berikan saja adsorbannya sejumlah yang bisa diakomodir oleh alatnya ya, karena biasanya BIT pada instansi yang satu dengan instansi yang lain itu tingkat itunya berbeda ya. Ada yang hanya membutuhkan gram tapi jumlahnya satuan begitu ya, 2 gram, 5 gram, atau ada alat lagi yang membutuhkan 10 gram. Nah, kalau 10 gram kan nanti tinggal dibagi 10 begitu, sehingga nanti dapatkan hasilnya adalah meter persegi per gram. Begitu Maul. Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, sama-sama. Ada yang ditanyakan lagi, silakan. Oke, kalau tidak ada, Steven bawa laptop nggak? Iya Pak, belum tak nyalakan Pak. Oh ya, dinyalakan ya. Teman-teman yang lain, siapa nih? Krisna bawa laptop nggak biasanya? Krisna sedang mau megang laptop nggak? Saya kebetulan pakai HP, Pak. Laptop saya dipakai adik saya. Oh iya. Maul sedang membuka laptop? Iya, Pak. Oke. Kalau sedang membuka laptop, mari kita sama-sama mengerjakan contoh soal ya, seperti yang minggu lalu sama-sama kita kerjakan. Nah, contoh soal ini saya lupa ini. Ini ada di bukunya
Marun Landu nomor berapa mol ya? Bentar Pak, saya cari Pak. Nomor 22 Pak. Oke, terima kasih. Nomor 22. Nah, sambil dibuka Excel-nya, Maul dan teman-teman yang lain yang bawa laptop ya. Dan sambil dimasukkan angka-angka ini ya. Baik itu paper per 0 maupun V. Oke, saya bacakan soalnya ya. Pada adsorpsi N2, nah berarti ini ternyata gas N2 yang diadsorpsi ya. Pada suhu 90,1 Kelvin on a certain solid. Tapi ini tidak disebutkan ya. Adsorpsinya itu pada jenis adsorption apa. Pokoknya on a certain solid begitu ya. Kan kalau yang di soal sebelumnya itu menggunakan karbon aktif. Sambil ditulis ya Maul datanya di Excel ya. Iya Pak. The following volume of gas reduced to the standard condition were found to be adsorbed. Nah ini ya, ternyata gas N2-nya itu diadsorb ya per gram of solidnya. Nah ini yang penting ya. Ternyata V yang ada di sini itu sudah cc per gram. Karena di sini sudah tertulis per gram of solid. Berbeda dengan soal sebelumnya yang itu tidak ya yang apa namanya yang adsorbennya itu masih dalam satuan 2,6 sekian gram kalau nggak salah ya. Maka kalian perlu membagi dulu begitu ya. Nah, kalau sudah terstate per gram ya tidak perlu dibagi dulu gitu ya. At indicated relative pressure. Jadi seperti yang sudah saya tadi sedikit sampaikan, ternyata ketika dioperasikan pada pressure sekian ya, itu gas yang teradsorb itu sebesar 51,3 cm kubik per gram adsorben. Sampai pada ketika tekanan uap jenuhnya itu 0,25, ternyata V-nya adalah atau gas yang teradsorb adalah 74,2 cc per gram. Nah, ini pertanyaannya menarik ini ya. So that this data follow a tipe 2 isothermic. Dan berapakah Vm dan C-nya? Jadi dengan adanya ini kita sudah mengeliminasi pasti ini bukan tipe keempat dan bukan tipe kelima. Ya. Jadi dia suruh membuktikan ya antara tipe 2 dan tipe 3 ini manakah yang benar ya? Apakah data pada soal yang sudah disampaikan ini itu mengikuti tipe 2 isothermic atau nilai E1-nya itu lebih besar daripada nilai EL-nya. Seperti itu. Nah, di sini sudah tercantum jawabannya adalah VM-nya 57,33. VM tadi apa? Ada yang masih ingat? Volume gas di single layer, Pak, yang terabsorpsi. Oke, benar ya. Jadi volume gas yang terabsorpsi pada single layer. Nah, kebetulan C-nya 109. Nah, ini kalau C-nya 109 menurut kalian tipe 2 atau tipe 3? Tipe 2 Pak. Tipe 2, Pak. Ya belum tentu ya. Gimana kalian ini? Kenapa kok belum tentu? Karena rumusnya C itu kan eksponensial ya. Terus E1 min EL per RT kan. Nah, baru ketika kalian sudah dapatkan nilai E1 min EL-nya berapa, contohlah 109 begitu ya. Nah, ini baru bisa disimpulkan. Paham nggak maksud saya? Jadi ya kalian harus memasukkan dulu nilai konstan gasnya berapa, nilai
P-nya berapa begitu ya, 90,1 sehingga dapatkan nilai S1 minimal. Tapi ini kan kita tidak boleh mengacu pada jawaban ini ya. Ini jawaban anggap saja belum ada begitu ya. Nah, kita harus nyari dulu nih bagaimana penyelesaian dari soal ini begitu. Nah, yang tidak kalah rumitnya dari soal nomor 22 ini itu adalah data yang diketahui. Kita tahu bahwasanya rumus PET itu adalah ya seperti ini ya, seperti tertera di layar kalian. Oke, sementara ya, saya hapus dulu ya. Ya sudah, rumusnya itu ya seperti ini. Nah, sementara kalau kalian bayangkan ya, itu kalian mau membuat sebuah grafik begitu ya, sumbu X-nya dan sumbu Y-nya. Lantas apa sumbu X dari persamaan ini dan apa sumbu Y dari persamaan ini? Oke, ada yang bisa menjawab? Sumbu X-nya pressure ya, Pak? Pressure yang mana? P atau P0? Yang P saja, Pak. Terus sumbu Y-nya? Sumbu Y-nya itu V. V. Oke, ya mungkin sedikit kurang sempurna ya, karena data yang diberikan itu adalah P dan P0, jadi P0 itu termasuk dalam sebuah variabel. Seperti itu ya. Nah, tetapi begini, yang dikatakan Aileen dia tadi sudah mendekati benar, tetapi permasalahannya adalah ya, kita itu di persoalan atau di eksperimental itu hanya diberikan dua nilai ya, yaitu nilai P per P0 pada soal yang tadi lo ya. P per P0 dan soal dan data V. Maka harusnya P per P0 itu pasti salah satu ya dari sumbu, entah itu sumbu Y atau sumbu X. Dan V itu juga pasti salah satu entah dari sumbu Y atau sumbu X. Nah, maka challenge kalian itu adalah memodifikasi persamaan PET ini sehingga dia itu hanya memiliki nilai P per P0 pada ruas kiri ataupun P per 0 pada ruas kanan. Begitu. Jadi kalian harus memodifikasi persamaan ini. Nah, kira-kira bagaimana modifikasi dari persamaan tersebut? Ini cukup butuh logika ya, karena untuk memodifikasi sebuah persamaan itu kita harus otak-atik ya, entah di ruas kiri dikalikan apa, ruas kanan dikalikan apa, sehingga persamaan itu menjadi fit untuk kita tarik sebuah atau kita sebuah menjadi sebuah grafik. Ada yang bisa menjawab? Ini memang cukup sulit ya. Tetapi setiap saya mengajar di setiap tahun itu, setidaknya di setiap angkatan itu ada satu orang lah ya setidaknya yang bisa menyelesaikan persamaan PET ini menjadi sebuah persamaan yang nanti bisa diplotkan dalam sebuah grafik. Ini
memisahkan P0 per main P-nya itu Pak ya? Iya, jadi begini persoalannya ya, Ayunidia dan teman-teman. Kita itu kan memiliki data P per P0 dan V begitu ya. Nah, terus kita mau masukkan berapa nilai P-nya? Kan kita mau mencari nilai VM nih ya, dan C. Oke lah, kita nanti bisa buat grafik begitu. P per P0 yang ada di sini itu kita bisa isi dengan nilai yang ada di sini pula tentunya ya. Begitu bisa ya. V tentunya bisa kita isi dengan nilai yang ada di sini pula begitu. Nah, terus bagaimana kita inputkan nilai P dan P0 yang terpisah? Sementara datanya ini gabung nih, P per P0. Paham nggak maksud saya, Yunindia? Iya Pak, paham Pak. Sehingga effort kalian itu bukan menemukan P ataupun P0, bukan. Ya, kalau menemukan P sama P0 nanti ya malah ribet lagi. Tapi membuat persamaan ini itu menjadi P-nya itu tidak lagi sendirian atau P0-nya tidak lagi sendirian. Paham nggak maksud saya ini dia? Iya Pak, paham. Pokoknya di ruas kiri itu nanti jadinya P per P0 gitu kan Pak? Ya bisa jadi P0 per P. Kan nanti kalau P0 per P tinggal menseperkan aja nilai yang ada di P per P0 ini. Begitu. Intinya gimana caranya supaya di ruas kiri dan ruas kanan itu adalah sebuah persamaan yang bisa dimasukkan data P per 0 atau V. Ataupun nanti ini dibalik juga boleh. P0 per P kan tinggal dibalik aja. Begitu. Ayo, siapa yang bisa ngotak-ngatik persamaannya? Mungkin bisa dioret-oret dulu di kertas. Apakah ruas kiri dikalikan apa, begitu? Gimana?
Ada yang menemukan belum? Gimana solusinya? Ya, saya tunggu nih sampai kalian ada yang menemukan. Maul, sudah menemukan belum? Belum, Mbak. Apa yang mau lakukan? Diapakan? Saya tak kali ini, Pak. Tak kali P per P0 dibagi P per P0 gitu, Pak. Yang ruas kirinya, Pak. Ya, gimana? Sudah ketemu? Itu hasilnya kalau tidak salah itu yang kiri itu P per V, Pak. Iya, Pak. Hmm, yang ruas kiri dikali apa? P per P0 per P per 0. Iya, Pak. Saya mencoba seperti itu, Pak. Ini Maul sedang pakai apa ya? Bisa nggak ya share screen? Maul menunjukkan caranya begitu, entah di kamera atau gimana? Bisa nggak? Pakai kertas, Pak. Iya, maksud saya kan kalau pakai HP itu kan bisa videonya dihidupkan, tapi video yang dihidupkan itu yang mengarah ke kertas itu bisa nggak? Saya perbaiki tulisannya dulu aja, Pak, biar mudah dibaca, Pak. Atau gini aja Maul, sambil nulis begitu sambil dijelaskan, nggak usah diperbaiki. Sambil nulis dari awal begitu. Kalau saya itu yang gini, Pak. Pertama itu yang ruas kalikan dengan P per P0 dibagi dengan P per P0. Coba seperti itu, Pak. Karena kan P per 0 dengan P per 0 hasilnya kan 1, Pak. Jadi tidak merubah nilainya, Pak. Ya, ini saya mungkin bisa membayangkan, tapi teman-teman ini harapannya juga bisa membayangkan juga. Maul, bisa nggak ya kameranya di on kan? Ya, saya coba, Pak. Karena di laptop ini kameranya juga kurang bagus, Pak. Iya pasti kalau di laptop. Kelihatan, Dari. Oh, saya end screen dulu kalau gitu punya saya. Oh iya, Pak. Ya sudah. Mungkin saya bisa buka lewat Paint gitu, Pak. Terserah Maul. Kalau nggak menyusahkan Maul. Ini kalau saya pakai HP yang ada sketchnya ini, jadi bisa nulis-nulis. Kalau Paint terserah sih.
Apa sudah muncul, Pak? Sudah muncul. Kalau saya itu yang di ruas kiri terlebih dahulu itu ini, Pak. Aduh, elek ya. Itu saya kalikan dengan ruas kirinya tadi, Pak, yang diketahui tadi, Pak. Per PNO-nya, Pak. Gini, Pak, saya, Pak. Kemudian itu saya masukkan, Pak. Gimana tadi ya? Kok bisa ketemu ya? Oh,
Gimana Pak? Gimana Pak ini Pak? Halo. Halo, sorry, saya mute. Ya, dilanjutkan. Apakah benar Pak ini Pak? Ya, kalau sampai sini logikanya masih benar. Terus, bagaimana? Mungkin tadi yang di kertas itu saya agak teleter. Beda Pak aslinya Pak. Ya, kalau sampai sini masih benar, Maul. Coba diteruskan. Eh, Iya Pak. itu kok bisa P? Oh, P-nya dicoret. Oke. Oke, lanjutkan. Benar-benar. Oke, Maul. Biar nggak keterusan ya. Iya Pak. Coba yang baris bawah sendiri dihapus coba. Oke. Stop. Yang penyebut bawah itu V itu ya, Maul ya. Iya Pak. Itu V-nya bisa dijadikan keluar. Jadi V dalam kurung 1 min P per P0. Paham nggak maksud saya? Oh iya Pak. Ya, coba tulis kayak gitu. Atasnya juga ditulis ya. P per P0 itu ya, bukan 0 ya. Oh iya Pak. Nah, Ini Pak. oke. Sekarang saya tanya ke Maul ya, sebelum saya jelaskan ke yang lain ya. Apakah dengan ruas kiri P per P0 per V 1 min P per P0 itu data-data yang ada di soal itu bisa dimasukkan, Maul? Bisa Pak. Bisa, karena data di soal kan P per P0 ya, dan kemudian V-nya ya. Iya Pak. Berarti nanti di sumbu X itu siapa? Di sumbu Y itu siapa?
disembunyinya itu ini Pak, P per P0 dibagi V kali 1 min P per P0 itu Pak. Oke, tepat sekali. Nah, sekarang sebelum mau jelaskan ke teman-teman ya. Jadi begini ya, teman-teman yang lain ya. Yang mau lakukan itu adalah memodifikasi persamaan PET pada ruas kiri. Kenapa? Karena pada ruas kiri itu kalau tadi kita lihat kan ada P saja, ada P0 saja. Yang notabene nilai P dan P0 saja itu nggak ada di soal. Adanya itu adalah nilai P per P0. Oleh karena itu, langkah yang mau lakukan itu hanyalah memodifikasi ruas kiri saja. Nah, hati-hati dalam memodifikasi salah satu ruas ya, karena kalau di matematika itu ruas kiri dan ruas kanan itu sebenarnya harus dimodifikasi. Tetapi karena mau memodifikasi ruas kiri saja, mau lakukan dengan mengalihkan yang namanya nilai sekawan begitu ya kalau di matematika SMA ya. Nilai sekawannya itu apa? Adalah P0 per P per P0 dibagi P per P0 yang notabene kalau dibagikan hasilnya 1 begitu ya. Nah, itu tidak apa-apa. Jadi kalian kalikan saja dengan bilangan tertentu yang nilainya sama antara penyebut dan pembilang. Nah, itu adalah salah satu cara modifikasi dari persamaan fisis atau persamaan matematika. Begitu. Oke, terus dilanjutkan Waul. Gimana penjelasannya dari awal sampai akhir? Penjelasan dari awal dari akhir pertama yaitu pada ruas kiri dikali P0 min P itu saya kalikan dengan P per P0 dibagi P per 0. Kemudian saya kalikan untuk yang atasnya itu menjadi P kali P per P0. Untuk yang bawahnya ini karena ada minusnya jadi dikali 1. Yang pertama itu yang P0 dikalikan dengan P per P0 jadinya ini. Kemudian yang min P ini dikalikan dengan P per P0 jadinya seperti ini. Karena ini P0 dibagi dengan P0 maka saya coret karena nilainya 1. Kemudian nilai ini tadi saya gabungkan menjadi VP min VP kuadrat dibagi dengan P0. Untuk untuk kenapa ini dicoret karena sama-sama ada P sehingga menghilangkan P pada yang atas ini, jadi P-nya saya coret, P pada VP juga saya coret, pada yang PP kuadrat ini saya coret 1 agar hilang P-nya. Kemudian diperoleh P per P0 dibagi dengan V min V P per P0. Kemudian untuk menyingkat yang di bawah ini penyebutnya ini dijadikan V dalam kurung 1 min P per P0. Seperti itu Pak. Oke, baik. Anggi jelas nggak? Halo, iya Pak Fandi. Paham maksudnya? Iya, masih paham Pak. Oke. Stephen? Paham, Pak. Paham. Gema? Ini saya sudah lama nggak mendengarkan Gema dari Gema ini. Oke, baik. Nanti kalau mungkin masih belum paham bisa ditanyakan kembali di akhir kuliah ini. Oke, saya lanjutkan dulu. Oke, terima kasih Maul ya. Coba di stop sharing dulu, nanti dilanjutkan lagi. Nah, Maul mungkin sambil tuliskan di Excel Maul ya. Coba hitung nilai P0 per P per V 1 min P per P0 itu sebagai sumbu X. Paham maksud saya Maul? Oh iya Pak. Oke, sambil Maul ngetik di Excel ya. Nah, sekarang saya jelaskan kembali persamaan yang tadi sudah dilakukan oleh Maul, diselesaikan oleh Maul. Nah,
tadi akhirnya mungkin saya tuliskan kembali saja ya. Ini adalah persamaan PET yang belum dimodifikasi ya. Jadi persamaan PET yang belum dimodifikasi itu adalah P per V P0 min P sama dengan 1 per Vm ditambah C min 1 per Vmc begitu ditambah P per P0. Nah kemudian karena di soal itu datanya adalah data ini ya P per P0 dan data V, kita tidak bisa menemukan nilai P-nya sendiri dan juga tidak bisa menemukan nilai P0-nya sendiri-sendiri. Oleh karena itu tadi sudah dimodifikasi oleh Maul sehingga persamaannya itu tadi menjadi ruas kirinya ya P0 per P dibagi V 1 min P per P0. Nah, ruas kanannya masih sama, seper Vm ditambah C min 1 per Vmc begitu, ditambah. Mohon maaf Pak Fandi. Ya. Belum share screen Pak Fandi. Iya. Aduh ini. Oke, terima kasih. Sudah kelihatan? Sudah Pak. Oke, terima kasih ya. Begini ya, nah persamaan yang di atas ini adalah persamaan yang tadi belum dimodifikasi ya. Ketidakunggulannya ketika belum dimodifikasi ya karena data yang diketahui itu adalah data P per P0 dan V. Tetapi data yang ada di persamaan PET ini itu ya P saja dan P0 saja. Nah ini yang belum bisa kita cari. P-nya berapa, P0-nya berapa, begitu. Oleh karena itulah tadi sudah dimodifikasi oleh Maul sehingga persamaannya ruas kirinya berubah menjadi P0 per P per V 1 min P per P0. P0 per P itu bagaimana cara mencarinya? Tinggal ini di satu perkan ya. Kan ini kalau yang di soal P per P0 begitu ya. Nah sementara kalau di sini kan P0 per P ya tinggal di satu perkan dari ini, berarti nanti tinggal ditambahkan tabel lagi begitu ya. Yang ini nilainya adalah P0 per P begitu. Nah nanti tinggal di satu per dari kolom yang ini begitu ya. Terus Mohon maaf Pak Fandi. Ya. Kan saya tadi tetap Pak P per P0 Pak yang atas Pak. Oh begitu ya, saya salah nulis berarti. Oke. Terima kasih Maul. Ya sudah, berarti kalau nggak ada ya P per P0, nah berarti kita tinggal ngitung yang bawah ini ya. 1 min P per 0, berarti kita tambahkan saja di kolom Excel-nya ya. 1 min P per P0 atau 1 dibagi kolom yang ini begitu ya. Nah begitu. Terus ada lagi nih perkalian antara V 1 min P per P0 itu ya. Kita tambahkan lagi kolom satu lagi di sini, yaitu kolom yang ini. Misal ini kolom B berapa begitu ya, dikalikan kolom yang C ini, yaitu 1 min P per P0. Terakhir, itu adalah kolom yang terakhir ya. Tambahkan kolom satu lagi, semisal ya, di bawah sini. Ini kolom E mungkin ya, kolom E. Kolom E itu ya ini ya, kolom A, P per P0 ini dibagi kolom D, V 1 min P per P0 ini, begitu. Seperti baik. Sekarang coba Maul share screen dari hasil perhitungan di Excel-nya. Iya Pak.
Oh, ini tadi saya coba langsung, Pak. Tapi mau ngecek lagi apakah benar tadi apa salah gitu, Pak. Mungkin satu-satu aja mau supaya step by stepnya itu seperti yang saya jelaskan tadi supaya jelas juga teman-teman. Oh ya, ini saya Yang hapus dulu, Pak. nggak apa-apa jangan dihapus, dijadikan aja, di cut terus di copy di sebelah-sebelahnya aja untuk menentukan apakah algoritmanya sudah benar atau belum. Kontrol pastinya keep source ya. Klik kanan. Itu tuh paste spesial, paste optionnya itu keep mana ya? Yaudah 1 2 3 tuh coba dipencet. Yang ada 1 2 3-nya. Nah itu. Dihapus aja itu. Oke. Coba yang pertama, langkah pertama tadi apa? 1 min P per P0 ya. Itu ya sudah ada ya, E, hasilnya E itu ya. Iya, Pak. Dihapus saja yang D itu. Oke, terus V dikalikan 1 min P per P0. Oke, yang terakhir di copy saja mau dari yang ini yang bawah. Nah itu. Enggak itunya aja. Nah itunya aja. Bukan yang atasnya aja. P per P0-nya itunya aja. Nah, apa dibagi apa itu? Oke. Dibagi, oke. Oh, sama hasilnya. Oke, good. Oke, sebentar. Saya tanya yang lain. Yang lain, apakah teman-teman yang lain, apakah ada sekarang yang menggunakan Excel dan sekarang prosesnya sampai mana? Saya, Pak, sudah seperti Maul, Pak. Oke, bagus. Ayu Nindya. Yang lain silahkan. Gimana progresnya? Saya, Pak, sudah sama kayak Maul, Pak. Oke, itu tadi siapa, Sani ya? Iya, Pak, Sania. Oke, yang lain? Saya, Pak, sudah sama Maul. Oke, Tarisa. Sejak kapan Tarisa sama Maul? Maksudnya persis, Pak. Oh, iya. Iya, mohon maaf, Pak. Oke, Maul ya. Yang lain? Saya, Pak, sudah. Siapa ini? Anggi, Pak. Oh, Anggi. Baik. Baik, kalau sudah, nah sekarang Maul maximize Excel-nya, terus di-plot sebagai grafik. Gimana grafiknya coba? Yang sumbu X-nya tadi itu yang ini, Pak ya. Ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya, Pak ya. Duh, gimana toh? Ayo India, gimana? Sumbu X-nya apa, sumbu Y-nya apa? Oh, ini sumbu Y-nya, Pak ya. Ini sumbu X. Loh. B. Gimana? Yang lain? Sumbu X-nya apa, sumbu Y-nya apa? Halo? Sumbu X-nya P per P0, Pak. Terus sumbu Y-nya? Iya, Pak. Saya tadi juga lupa, Pak, sumbu Y-nya apa. Oke, yang lain?
Sumbu Y-nya bukannya yang hasil perhitungan ini, Pak. Kalau yang kolom terakhir. Oke, terus sumbu X-nya? Sumbu X-nya yang P per P0, Pak. Oke, coba Maul end screen dulu, stop sharing dulu. Oke. Nah ini ya, tadi Sumbu X-nya yang 1 per F bukan, Pak? Bukan sih itu F. ya. Oke. Oke, ini adalah persamaan yang tadi Maul buat ya. P per P0 per V 1 min P per 0, 1 per Vm plus C, dan seterusnya itu tadi ya. Andai nanti hasilnya adalah Y sama dengan, yaitu ya, 5X plus 2 begitu ya. 2-nya itu siapa? Itu, Pak. Konstanta ya, Pak. Ya, konstantanya yang mana? Dalam persamaan yang Maul buat itu. 1 per VM ditambah C plus 1 per VMC itu, Pak. Oke, sebentar ya. Saya cek dulu di bukunya. Coba Maul cek di bukunya Marun Lando. Apakah di ruas kanan yang saya tuliskan itu sudah benar, Maul? Iya, Pak. Ada 3 pertambahan itu. Ada 2 pertambahan itu. Beda ya? Sepertinya pertambahannya yang di P per P0 itu bukan pertambahan, Pak. Iya, Pak. Itu Tetapi perkalian, Pak. Perkalian, Pak. Oke. Itu permasalahannya ya. Makanya kok saya jadi bingung juga ini ya. Oke. Saya edit dulu ya. Jadi gini ya, ini perkalian begitu ya. Gitu ya. Gini ya. Oh iya, Pak. Iya, Pak. Nah, kan berarti ini adalah Y-nya ya. Ini adalah Y-nya, semuanya ini adalah Y-nya. Kalau ini perkalian ya. Ini X-nya, kalau P per P0 itu X-nya, berarti 5-nya siapa? C-1 C-1 per per VMC. VMC. Tepat sekali. Terus 2-nya siapa? 2-nya 1 per VM, Pak. Tepat sekali. Berarti nanti kalian plot saja sumbu Y-nya adalah hasilnya tadi di ruas kiri. Sumbu X-nya adalah P per P0. Baik. Saya end screen sekalian. Silakan Maul untuk gantian deh, jangan Maul. Coba Tariza. Ini saya stop presenting dulu. Coba sekarang Tariza yang Tapi saya joinnya pakai HP, Pak. Sebentar, Pak. Saya itu join pakai laptop. nih, silakan.
Sambil yang lain dicoba-coba untuk memplotkan gimana hasilnya. Sudah, Pak. Oke, Stephen sudah. Nggak apa-apa deh, coba Stephen di share hasilnya kayak gimana. Saya pakai HP ini HU-nya, Pak. Oh iya iya. Tadi saya sudah. Atau Maul dulu deh, coba Maul. Oh ini tadi saya sudah. Oke, good. Oke, itu R kuadratnya sudah 1. Apa ada yang hasilnya beda? Persamaan garisnya itu Y sama dengan 0,0173X ditambah 0,02. Baik, ada yang berbeda hasilnya? Sama, Pak. Sama. Sania sama? Sama, Pak. Sama, Pak. Oke, sama ya. Oke, baik. Berarti 0,00002 itu apa, Tariza? Siapa itu? 1 per VM-nya ya? Oke, di stop sharing, Tariza. Iya Pak, 1 per VM-nya. Oke. Present screen. Baik. Jadi Y sama dengan berapa tadi, Tariza? 0,0173X plus 0,0002. 3 begini. 2, Pak. Iya, nolnya 3. Oke, berarti
1 per VM-nya itu adalah 2 kali 10 pangkat minus 4 ya. Berarti VM-nya sama dengan 1 per 2 kali 10 pangkat minus 4. Berarti 10 pangkat 4 per 2. Berapa ya? 5 kali 10 pangkat 3. 5.000 ya. VM berarti satuannya cc. Oke, itu untuk VM-nya. Kemudian tadi apa? C min 1 per VMC sama dengan 0,0173 begitu ya. Kira-kira berapa nilai C-nya? Halo? Negatif 0,0117, Pak. Baik, ini jawabannya cukup 0,017 ya. Baik, ini jawabannya cukup sangat jauh ya dari mana? Dari soalnya, soal yang diberikan begitu. Dari kunci jawaban yang ada, yang tadi sudah sedikit saya. Kalau di kunci jawabannya itu VM-nya 57,33 cc per gram ya tentunya. Dan C-nya itu positif 109. Nah, coba dibuka lagi Excel-nya, saya pengen lihat dulu. Salah satu silakan. Saya sharing. Stop presenting dulu. Mungkin bisa Tariza, coba dibuka Excel-nya. Baik, Pak, sebentar. Oke, untuk datanya 58,8, 0,15, 64,0, 0,2, 68,9. Oke, sudah benar kelihatannya. Coba Maul, saya lihat oret-oretan Maul di pen tadi. Coba yang lain cek ya, apakah ini benar atau salah.
Ini Pak mau mengoreksi untuk yang perkalian waktu yang pertama, yang baris kedua itu seharusnya P0 kali P min itu P P kuadrat, Pak. Iya, itu sudah dituliskan P kali P P itu. kali P. Oh, saya Iya. kira P0 lah. Iya, iya. Ini ya, yang saya luput dari Maul tadi, itu tidak boleh dicoret, Maul. Yang P biasa, pressure biasa per PW yang ada di bawahnya itu nggak boleh dicoret. Kenapa nggak boleh dicoret? Ada yang tahu alasannya? Karena itu Pak, pengurangan itu Pak. Karena Iya, masih berhubungan dengan yang kurang ini. Dan seharusnya P0 P min P kuadrat per PO gitu. Yang mana, Steven? Yang baris keberapa? Yang kedua. Yang kedua salah. Kan nggak boleh dicoret Pak. Yang PO kali P per PO. Yang mana maksudnya? Siapa? Steven. Yang ini loh Pak, yang garis persamaan yang kedua. Ya, persamaan kedua itu kan si Maul mencoret P0 per P0 gitu ya. Iya. Itu Tapi kenapa? seharusnya nggak boleh kan Pak ya? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau di dalam dirinya sendiri. Kalau di dalam siapa? Yaitu pembagiannya sendiri nggak apa-apa. Nah, yang saya kritisi itu, ini yang saya luput ya, di baris ketiga itu ya. Itu tidak boleh membagikan P ketika di bawahnya itu pengurangan. Nah, itu menjadi boleh ketika yang atasnya itu pengurangan, yang bawahnya itu cuma P doang. Paham nggak maksudnya, Maul? Oh, seperti itu, Pak. Iya, kalau yang atasnya itu cuma P doang, bawahnya itu pengurangan, itu nggak boleh dicoret. Tetapi, sebentar. Kalau menurut Oh, saya, boleh sih, boleh. iya Boleh, Pak, boleh. itu sama halnya seperti dikeluarkan P-nya gitu. Jadi kan tinggal yang dalam itu V sama VP per P0. Oke, boleh, benar. Ini saya kok nggak konsen ini. Boleh, Maul. Ya, teman-teman juga boleh yang lain. Coba lihat lagi. Oke, coba cek ada yang salah nggak dari semua ini. Menurut saya tidak ada, Pak. Oke. Yang lain? Ada komentar dari sini? Tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, coba lihat Excelnya, Maul. Apa ya menurut kalian kira-kira yang membuat jawaban kita bisa berbeda? Mungkin dalam menghitung C-nya tadi ada yang salah tulis mungkin Pak di Tariza, Pak, sehingga hasilnya beda mungkin, Pak. Bukan hanya C-nya, Maul, tapi VM-nya tadi sudah jauh berbeda nih. Itu di persamaan gariskan VM-nya 0,2 kali 10 pangkat min 4 ya. Mungkin karena yang dimodif itu hanya di sebelah ruas kiri saja, Pak.
Pak Fandi mau membenarkan. Ini yang di rumusnya tadi itu P0-nya seharusnya tidak boleh dicoret, Pak. Soalnya kan itu nanti kalau P-nya dikeluarkan, nanti jadinya P0 min P per P0. Kayak gitu. Kayak yang baris kedua. Nah, itu kan kalau P-nya bisa dikeluarkan, jadi P kali P0 per P per P0. Nah, itu P0-nya nggak bisa dicoret, Pak. Ada komentar dari teman-teman yang lain? Dari pernyataan Sania, bahwasanya P0-nya itu nggak bisa dicoret. Iya, Pak. Kalau menurut saya juga seperti itu, karena itu saling masih berhubungan, Pak. Karena itu kan V-nya itu masih V dikali P0 min P, lalu kan dikalikan P. Lalu yang V-nya itu kan nanti akan dikalikan P0-nya, Pak. Jadi nanti itu masih berhubungan. Jadi kalau menurut saya tidak bisa dicoret. Ada komentar yang lain? Sama Pak, saya sependapat dengan Maulisya dan sama Sania. Coba Maul, lakukan seperti yang Maulidya tadi lakukan, instruksikan. Gimana tadi? Mbak Maulidsyah. Iya, jadi yang kedua itu kan V dikali, yang pertama itu kan V dikali P0 dikurangi P dikali P per P0. Nah, karena disejajarkan menggunakan penyebut P0, maka yang di V-nya itu dikalikan sama P0. Yang dikalikan ke ini yang dikalikan ke V-nya seperti itu kah? Bukan yang ke sini? Mungkin Mbak Maulidsyah bisa presenting Pak agar lebih jelas Pak, mungkin Pak. Ya, gimana Maulidnya bisa? Saya ini pakai kertas, Pak. Bisa di video mungkin itunya. Maksudnya videonya dibuka terus diperlihatkan di kertasnya. Mungkin Mas Steven mungkin Pak, soalnya ini kan hujan Pak. Terus habis itu saya pakai laptop Pak, nggak bisa tulisannya Pak. Oke. Iya, Steven bisa? Gimana Pak? Saya pakai apa Pak? Saya belum nulis persamaannya juga. Enggak, tapi persamaannya Maulidnya sudah menemukan persamaan yang ruas kiri belum? Solusi dari persamaan ruas kiri. Belum Pak. Oh iya, enggak maksudnya Maulidnya. Yang ruas kiri yang seperti apa maksudnya Pak?
Tadi kan Malaysia mengomentari kalau P0 per P0-nya itu tidak boleh dicoret begitu ya. Nah, apakah penyelesaian keseluruhannya sudah ketemu Malaysia? Iya, Pak, ini Sebenarnya. masih menulis. Oh, oke. Oke, baik. Tadi saya dengar sedikit ya, suara dari Tariza menyebutkan bahwasanya ruas kanannya itu juga harus dikalikan P0, P per P0 per P per P0, begitu Tariza ya? Iya, Pak, biar imbang. Oke, ini menarik ini. Banyak pendapat. Ya, sambil kita tunggu Maulidnya untuk menyelesaikan yang ruas kiri. Ini ada yang mau kuliah nggak setelah ini? Ada Pak, logika pemrograman. Jam berapa? Jam 3 Pak. Oh, iya ini udah melebihi waktunya. Baik, begini saja kalau gitu ya, karena ya ini sudah melebihi waktunya. Sudah 2 jam. Saya rasa begini ya. Gimana, Malaysia sudah ketemu belum? Kalau Malaysia sudah ketemu, coba nanti Malaysia nge-share gitu ya, bagaimana solusi persamaannya, dan kemudian teman-teman yang lainnya juga menginputkan penyelesaian dari Malaysia tadi ya, persamaan Malaysia yang ruas kiri ke dalam Excel. Kira-kira jawabannya sudah persis sama belum nanti dengan kunci jawabannya begitu. Nah, kemudian Tariza tadi mengatakan yang ruas kanan itu perlu dikalikan dengan hal yang sama. Nah, coba Tariza juga coba lakukan, kemudian seperti biasa nanti dimasukkan ke dalam Excel, hasilnya seperti apa, begitu. Nah, kalau kenapa? Iya, Pak, mohon maaf sebelumnya. Untuk rumusnya itu yang sebelah ruas kanan itu 1 per VMC atau 1 per VM saja, Pak? Oh, nah ini. Sebentar ya, saya cek Iya, lagi ya. soalnya saya kan juga nggak punya bukunya, Pak. Ini coba searching itu kok ada 1 per VMC gitu, Pak. Ah, benar. 1 per VMC. Oke. Iya. Terima kasih Tariza. Ini koreksi yang sangat krusial sekali dari Tariza ya. Soalnya dari tadi itu saya sudah, bukan dari tadi sih, dari angkatan-angkatan sebelumnya itu ya solusinya seperti yang disampaikan Maul begitu ya. Apa yang disampaikan Maul tadi itu tidak ada kaidah matematika yang dirangkahi atau yang salah begitu. Jadi ya sudah benar begitu. Sehingga ketika dimasukkan jawabannya sama. Nah ini ya, wah ini keliru dan besar ini ya. Makanya di angkatan ini kok hasilnya berbeda begitu ya. Ini ada C-nya ternyata ya teman-teman ya. Ini ada C-nya begitu ya. Sehingga nanti kalian perlu mensubstitusi berarti nilainya ya. Jadi kan tadi didapatkan nilai yang didapatkan oleh teman-teman semuanya tadi dari hasil Excel-nya itu adalah ini begitu ya. Nah, berarti nilai 2 kali 10 pangkat 4 itu adalah 1 per VM kalikan V, atau VMC-nya itu adalah adalah ini ya, VMC-nya itu adalah 5 kali 10 pangkat 3. Nah, kemudian nilai 5 kali 10 pangkat 3 ini bisa kalian masukkan ke dalam ini ya, C min 1 per VMC, di mana VMC-nya kalian masukkan ini ya, 5 kali 10 pangkat 3. Jadi C min 1 per 5 kali 10 pangkat 3 begitu,
hasilnya adalah 0,0173. Maka hasil dari C-nya itu adalah 0,00175 dikalikan 5 kali 10 pangkat 3 ditambahkan nilai 1. Maka itu adalah nilai C-nya. Berapa hasilnya kira-kira, Tariza? 87,5, Pak. Itu siapa C-nya? Iya, Pak. Oke lah, nggak apa-apa. Walaupun hasilnya masih terlalu jauh juga ya. Satunya itu tadi di jawaban ya, di kunci jawaban C-nya 109. Tadi saya ketemu berapa? 87,5, Pak. 87,5. Ya, itu oke lah ya. Mungkin ada sedikit R-square yang perlu diteliti lagi, walaupun sebenarnya sudah 1 tadi ya. Saya juga nggak habis pikirin ya, kenapa di angkatan kalian kok hasilnya berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tapi anyway, komentar dari saya ya, untuk bisa menengahi dari semua pendapat, baik itu pendapatnya Sania, pendapatnya Steven, pendapatnya Maulidya, it's okay, sudah berpendapat ya. Ini diskusi yang saya harapkan, tetapi saya juga menengahi bahwasanya kaidah matematika yang tadi dioperasikan, dikerjakan oleh Maul itu tidak ada yang salah begitu. Nah, untuk membuktikannya sebenarnya paling enak itu kalian masukkan aja semua angka begitu ya. Tadi kan P0 per P0 itu tidak boleh dicoret begitu ya. Paling gampang itu masukkan aja angka begitu ya. P0-nya misalkan 5/5 begitu. Apakah 5/5-nya itu tidak boleh dicoret? Jika angka yang sebelah-sebelahnya itu kalian masukkan angka. Nah, itu cara yang paling mudah untuk mengecek apakah aturan coret itu boleh atau tidak. Tapi sejauh ini saya rasa tidak ada yang salah. Tariza juga berkomentar sebelah kanan itu seharusnya dikalikan P per P0. Kalau itu dilakukan maka nanti akan sangat kompleks begitu Tariza di sebelah kanan. Kenapa? Karena akhirnya ada sumbu X begitu di setiapnya ya, di setiap itu yang ada begitu. Nah, tapi nggak apa-apa, nanti kalian coba-coba saja kira-kira cara mana yang nanti akan menghasilkan hasil yang lebih baik begitu. Mungkin sampai di sini saja kuliah KF dari Wiki 7 ini. Ada yang mau ditanyakan atau diskusikan lagi? Mungkin belum, Pak Pandi. Baik, untuk OTS-nya adalah